Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Handayani, nomor induk mahasiswa 01233. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang narkoba. Selain narkoba ini menjadi musuh bersama, sekarang memang lagi tren soal narkoba. Akhir-akhir ini hampir semua kalangan disibukkan dengan narkoba. Itulah kenapa sebenarnya narkoba dimasukkan menjadi extraordinary crime. Sama seperti korupsi, narkoba juga bisa melumpuhkan bangsa. Sedikit saya jelaskan tentang narkoba. Dalam standar operasional prosedur, bagaimana proses penangkapan pelaku narkoba ini, biasanya pihak kepolisian akan melakukan TO terlebih dahulu. Ada target, jadi pelaku akan ditarget, kadang memakan waktu sampai berbulan-bulan, lalu kemudian akan dilakukan penyergapan atau penangkapan. Saya ambil contoh kasus narkoba beberapa waktu lalu di Bajoe. Itu dilakukan oleh pihak Polda, dan si pelaku meninggal di tempat terkena timah panas polisi. Jadi yang bisa saya jelaskan, setelah misalnya pihak kepolisian melakukan pengendapan selama berhari-hari bahkan berbulan-bulan, pelaku akan disergap di tempat yang kira-kira bisa meminimalisir korban. Pada saat dilakukan penangkapan, setelah dilakukan penangkapan, akan langsung dibawa ke kantor kepolisian untuk kemudian dilakukan pengembangan lebih lanjut. Di sini akan diketahui apakah ada sindikat, apakah orang ini punya sindikat pengedaran narkoba atau dia hanya bergerak sendiri. Dan di sini juga polisi bisa mengungkap siapa sebenarnya bandar di balik pelaku tersebut. Nah, setelah itu barulah kemudian masuk ke proses selanjutnya, pelimpahan berkas ke kejaksaan, hingga kemudian masuk ke tingkat pengadilan. Dan di sini tentu saja polisi mengantongi barang bukti, entah itu alat hisap sabu atau mungkin sabunya sendiri, kemudian kadang alat buktinya juga berupa handphone dan segala macam. Dan barang bukti itu sendiri pasti akan dimusnahkan. Setelah dijadikan barang bukti di pengadilan, akan dimusnahkan. Nah, itu saya cerita sedikit tentang SOP narkoba. Pasal-pasal yang biasa dikenakan, yang lazim digunakan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku narkoba itu kebanyakan pasal 127, pasal 112, dan pasal 114. Sebenarnya dalam hukum narkoba itu tidak dikenal yang namanya bandar. Itu hanya istilah yang kadang dalam pemberitaan kita gunakan kata bandar. Karena sebenarnya jika dijelaskan pada pasal 114 itu dikatakan bahwa yang mengedarkan itu adalah di atas 1 kilogram sabu. Nah, itu dikategorikan sebagai bandar. Ancaman hukumannya sendiri itu minimal 5 tahun penjara. Dan untuk pasal 112 biasanya dikenakan untuk para kurir yang biasa mengedarkan ke seluruh pelaku, mungkin dalam jumlah kecil, dan biasa ancaman hukumannya itu minimal 4 tahun penjara dan maksimal 12 tahun penjara. Sementara untuk pasal yang lebih ringan, yang kadang digunakan oleh mereka yang ingin untuk rehab, itu digunakan pasal 127. Dalam pasal 127 itu biasanya digunakan oleh pengguna. Jadi mereka yang hanya menggunakan sabu dan tidak untuk dijual ke yang lain. Nah, itu dikenakan pasal 127 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun. Saya kira cukup itu dulu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.